Sebelum memulai pelajaran, kita game dulu sebentar. Ya, bisa perkembangan hati ya. Sama saya. Nanti siapa yang dapat prestasi ini akan mendapatkan kuis. Yang keempat ya. Saya mulai 1, 2, 3. Coba jelaskan apa itu literatur reading. Ayo, saya mau bantu nggak? Yang mau bantu siapa angkat tangan? Oke, ada yang mau menanggapi? Apa itu literatur? Mas Raffi mungkin yang mau. Kayaknya mau membantu temannya. Itu menganalisis atau mereview ulang menurutnya seperti apa? Ada yang mau kami lagi? Yang cewek-cewek? Enggak, hanya penjelasan saya pengertian dari literatur itu. Dari tujuannya, apa isinya, manfaatnya. Ya, silakan. Ayo Mas Nada coba. Itu udah pas banget kalau di rumah itu. Ayo.
Referensi dalam pembahasan atau isi bisa berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Dari karena kemarin ada yang masih ketukar antara istilah review sama daftar pustaka. Ada yang merasa? Ya. Jadi literatur review itu beda ya sama daftar pustaka. Kalau literatur review itu gunanya untuk memudahkan bagaimana kita melakukan penelitian kita. Apa sih bedanya penelitian kita sama penelitian sebelumnya? Jadi beda sama daftar pustaka. Tapi untuk literatur review itu bisa juga digunakan sebagai landasan ataupun referensi dari penelitian kita selanjutnya. Oke, mau dilanjut? Kenapa baru satu kali loh? Harus aja lanjut dulu ya. Oke. Ini 1, 2, 3. Apa yang harus ada di dalam artikel harus kan kalau bukan yang keras ya biar temennya dengar.
bisikan saya. Cinta kami. Jadi abstrak itu sangat penting ya. Siapa yang jawabnya? Saja. Yang mana yang jawabnya barusan? Ada. Ini cewek. Ayo kamu. Oke, jadi abstrak itu sangat penting dalam metode juga karena sebelum berisi abstrak itu bakal dibaca oleh orang-orang yang akan melanjutkan penelitian dari tema ataupun yang bersangkutan dengan artikel ataupun jadi itu ada isi dan kesimpulan cukup ya untuk pembukaannya. Selanjutnya persiapan untuk kelompok 8. Persiapan untuk kelompok 8 dengan membahas karakteristik penulisan laporan observasi. Ada kalau bisa Indo kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dulu harganya, nanti beda merek. Jangan disembunyiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang karakteristik dan penulisan laporan observasi. Saya Rindu Hadi Pratama dan teman saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, latar belakang dan tujuan penulisan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari observasi merupakan salah satu metode dasar
dalam kegiatan ini yang memiliki peran penting dalam memperoleh data faktual dari realitas yang ada di lapangan. Melalui observasi, seorang peneliti, guru maupun mahasiswa dapat mengamati fenomena secara langsung, sehingga data yang terkumpul bersifat nyata, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks akademik, kegiatan observasi tidak hanya berhenti pada proses pengamatan, melainkan harus diikuti dengan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Laporan observasi menjadi sarana komunikasi formal yang dijembatani penulis dengan membaca untuk memahami objek yang diamati. Laporan ini disusun dengan kaidah tertentu sehingga mampu menyampaikan informasi secara sistematik, runut, dan logis tanpa adanya laporan yang terstruktur. Hasil observasi hanya akan menjadi catatan pribadi yang sulit dipahami dan kurang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kemampuan menyusun laporan observasi yang baik merupakan keterampilan yang dimiliki. Usaha pertama pengertian observasi. Yang apa saja aktivitas dilakukan observasi. Ketiga, bagaimana untuk bisa observasi. Keempat, kaidah yang harus dipegang dalam laporan observasi. Yang kelima, langkah memberi laporan observasi. Tujuan berikutnya adalah menjelaskan karakteristik laporan observasi, tidak meneliti struktur laporan observasi yang akan memberi pedoman kebahasaan. Yang kelima, langkah-langkah penyusunan laporan observasi. Yaitu proses melihat, mencatat, lalu menganalisis suatu sistematik. Tujuannya adalah mendapatkan data yang sesuai dan tepat mengenainya, tanpa tambah ataupun kurangi. Hasil pengamatan itu hanya disusun dengan laporan agar mudah dipahami, bisa dikomunikasikan, lalu bisa sebagai lihat selanjutnya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan observasi di sekolah, kita akan melakukan pengamatan tempat sampah, yaitu kebersihan lingkungan, mencatat bagaimana kondisi sampah, kondisi kotor atau bersih, lalu perilaku siswa dalam menjaga lingkungan. Lalu slide kedua yaitu karakteristik laporan observasi. Yang pertama adalah objektif dan faktual, yaitu kita melakukan suatu pengamatan secara langsung. Yang kedua menggunakan bahasa dan baku, yaitu sesuai dengan PPI. Yang ketiga fokus pada suatu objek agar pengamatan dan kita tidak melebar ke yang lainnya. Lalu
secaranya langsung, tidak boleh hanya baca dari internet. Terus yang selanjutnya mencatat dan mendokumentasi data. Yang keempat mengelompokkan dan menganalisis data. Yang kelima melakukan sesuai struktur, dan yang terakhir melinting bahasa dan konsistensi. Sekarang sesi tanya jawab, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau ada yang ditanyakan. Nama saya Ferdinand. Mungkin mau bertanya mengenai kaidah kebahasaan yang khusus. Apakah ada kaidah yang benar-benar khusus secara penulisannya, dan berikan contoh kaidah tersebut. Apakah ada kaidah yang secara khusus benar-benar khusus untuk penulisan tersebut? Berikan contohnya. Dan apa perbedaan dengan kaidah kebahasaan dalam dunia? Apakah ada lagi? Apa yang terjadi ketika pembahasan atau pengangkatan topik di teks observasi itu keluar melebar? Karena kalau menurut saya beberapa pengangkatan topik yang biasa itu kadang perlu perspektif lain sehingga tidak bisa untuk tidak keluar dari pembahasan. Apa yang terjadi kalau pembahasan itu keluar dari topik? Karena kalau ada beberapa topik yang butuh perspektif lain sehingga tidak keluar dari pembahasan.
Ya, sama seperti kaidah PWBI, yaitu kondisi kausalitas menggunakan atau menghubung seperti kaidah kemudian begitu. Jadi sama saja sesuai dengan kaidah PWBI. Yang pastinya yaitu dapat kata seperti mati, langsung. Apa masih ada yang bertanya? Berarti ya, secara khusus juga mengaku seperti sama saja berkaitan dengan diri. Cuma contohnya kata kaidah ilmiahnya gitu, apa namanya, bahasa ilmiahnya gitu. Misal kita observasi teknologi Ya, sesuai dengan tema yang kita ambil dari tema yang kita ambil. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Aulia. Pertanyaannya, mengapa laporan observasi tidak boleh mengandung prasangka? Karena tujuan laporan observasi itu kan melaporkan dalam membuat pernyataan mulai dari prasangka pribadi atau opini, karena untuk menjaga biar sama. Jadi kalau dari opininya itu bisa juga faktanya. Terus yang kedua, agar bisa dibuktikan kalau misalnya kita observasi berbohong-bohongan. Terus lain hari ada orang yang mau observasi pohon itu juga, itu kan menjadi nanti faktanya bisa sama tanpa ada opini gitu. Yang terakhir menjawab pertanyaan dari Mas Gajar. Apa yang terjadi kalau pembahasan keluar dari topik? Apa yang terjadi kalau pembahasan keluar dari topik? Karena setahu saya ada yang tidak keluar dari pembahasan. Setahu saya ada yang beberapa yang tidak keluar dari pembahasan. Saya itu saya hanya dulu. Ada yang tidak keluar. Nah, tadi yang coba kalau tadi saya tanya, setahu saya ada beberapa yang kalau tidak keluar dari pembahasan itu tidak bisa kalau tidak keluar dari yang baru di luar pembahasan itu. Jawabannya itu tulisan atau diskusi menjadi tidak fokus. Jadi nek metu ini pembacaan atau pendengaran kita itu bisa menjadi tidak fokus. Jadi tidak fokus dalam satu karya ini. Dan tujuan utamanya juga bisa tidak tercapai kalau tercapai. Itu tergantung masing-masing. Bisa bekerja, nanti bisa kalau bisa, tapi tidak semuanya bisa. Tapi pas boleh. Kalau bisa nanti boleh.
kalau kelompok itu nggak bisa fokus, itu maksudnya satu jumlah penelitian dibuat orang atau gimana? Maksudnya kan tadi kalau di bahasanya pertanyaan umum. Jadi kan pertanyaan saya, kalau bisa keluar dari pembahasan atau mengikuti topik lain, Nah itu kan jadinya tidak fokus dalam pembahasan utama. kan bisa dikasih kesimpulan nanti bisa fokus kembali. Sama dasar silakan fokus kembali. Terima kasih ditutup. Bisa jadi satu kesimpulan bisa. Kesimpulan menjadi satu bisa. Tapi kan kamu mencari topiknya satu, bukan dua. Kan utamanya yang satu, bukan yang dua. Topiknya kan memang satu. Saya bilang kalau dari perspektif lain atau yang topik lain, apa yang terjadi? Jadi Tidak boleh. kenapa nggak boleh? Ya karena kan kalau observasi kan sifatnya objektif, jadi harus fokus pada satu ini. Kalau mau bikin tapi tujuannya satu. Kalau bisa jangan disegoni. Kalau teori sama dengan pengamatan itu dari kasus tentang personilnya. Saya katakan A dengan pendapat B berbeda. Dalam topik berbeda. Misal saya ambil dua bahan itu adalah topik sama tapi pandang berbeda. Saya jadikan satu dengan topik yang sama. Itu masuk tidak? Apakah bisa disebut dengan masih disebut teks apa tadi observasi. Saya referensi dari pelajar itu kembali terus saya juga mengamati sendiri. Itu gimana? Jadi perbedaan apakah itu termasuk objektif dan Faktual. karena berbeda dari orang yang berbeda-beda. Yang jika bisa itu. Itu bisa menjadi observasi. Bisa. Karena kan walaupun berbeda, kan walaupun perspektifnya berbeda, tapi kan kalian apa yang diobjekkan kan sama. Jadi walaupun berbeda perspektifnya, tapi tetap itu ya termasuk observasi. Karena Dari jawabannya bisa. Jadi itu termasuk tergantung pendapat sendiri. Kalau ada menurut saya, kalau menurut saya bisa objektifnya bisa. Karena walaupun tapi kalau kamu ambilnya observasinya dua berbeda, tidak bisa satu observasi tapi lain perspektifnya berbeda. Oh ada. Ya siapa yang mau bertanya mas? Aplikasi. Oh. Lanjutkan mas. Saya juga perkenalan diri, saya Muhammad Seleksi mengenai dasar ini telah dijelaskan tentang provokasi, manawi, markini, dan teori. Nah, di dalam nomor 2, manawi dan markini sendiri dijelaskan bahwa keduanya bahwa teks hasil observasi adalah jenis teks atau tulisan yang berisi hasil kegiatan seluruh data pengamatan kemudian disusun secara urut. Nah, ini kan berdua
yang berbeda. Nah, apakah dua tokoh ini mempunyai perbedaan antara spesifik masing-masing atau memang keduanya, tapi nggak mungkin juga keduanya sama-sama betul-betul sama. Jadi apakah ada perbedaan? Iya. Perbedaan ini kan dijelaskan bahwa kedua teksnya itu tentang mengamati dan mencatat secara urut. Nah, di sini disatukan berarti otomatis keduanya sama. Nah, apa kan? Tapi kalau dipikir-pikir setiap orang itu memiliki berarti bedanya apakah berbeda? Yang benar sama melakukan penelitian secara menimbulkan kesamaan. Enggak, maksud saya ini adalah ada dua tokoh yang namanya Nawawi dan Al-Kindi. Nah, kan kalau ini pendapatnya sama, nah, apakah ada berbeda, penjelasan berbeda atau memang benar-benar keduanya melakukan penelitian lalu dibuat bersama-sama? Bukan hasil laporan observasi. Jadi itu seperti latar belakangnya menurut saya seperti ini. Nah, jadi ditanyakan apakah ada perbedaan konsep di antara pendapat dari dua orang ini atau keduanya sama. Ada perbedaan pasti itu dijelaskan. Maksudnya nggak dua perbedaan ini disatukan gitu. Kan dua orang ini punya perspektif masing-masing. Jadi mereka diskusi jadi disatukan jadi satu pendapat. Jadi maksudnya itu tadinya itu mereka itu berbeda pendapat, tapi karena hasil observasinya itu sama, jadi dijadikan satu. Masuk kurang jelas. Jadi seperti punya Mas Nada tadi, jadi berbeda tapi dijadikan satu. Kan hasil observasinya satu. Contohnya tentang pohon. Jadi yang diobservasikan tentang pohon. Walaupun berbeda pendapat mereka berdua, tapi dijadikan satu. Jadi kesimpulannya pohon itu adalah ini. Seperti itu. Tempat dua yang lainnya juga dilihat menurut penjelasan itu, maka tempat kedua lainnya tidak disatukan juga. Karena hasil observasi yang mereka berikan berbeda. Satu menerangkan tentang pohon, satu menerangkan tentang ranting, satu menerangkan tentang akar. Apakah itu bisa menjadi satu? Bisa, tapi kan kesimpulan mereka berbeda. Ranting gunanya buat apa? Pohon gunanya buat apa? Akar gunanya buat apa? Bisa, tapi kan berbeda. Dalam kesimpulan yang itu berbeda.
bisa melengkapi, saling melengkapi, memang saling melengkapi, tetapi kan itu yang kesimpulannya mereka berbeda-beda, hasil observasi mereka berbeda. Jadi ketika kamu kasih pohon, kasih observasi tentang matahari, apakah bisa? Sudah bisa. Oke, sudah jelas? Lanjut. Ada.
tidak ada rekaman audio atau video digunakan untuk menangkap topik penting yang sulit ditulis secara contohnya merupakan kegiatan belajar atau interaksi sosial. Lalu yang keempat ada foto dokumentasi, yaitu menyatakan gambar sebagai bukti siswa berorganisasi. Contohnya atau tulisan aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu yang kelima ada pelajaran atau pengamalan, yaitu setelah observasi data dapat disusun dalam tabel, grafik, maupun diagram agar dapat menjadi bukti analisa. Jadi kesimpulan dari laporan observasi adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang berfungsi mendokumentasikan hasil pengamatan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui laporan observasi, data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah menjadi informasi faktual yang berguna bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengertian dan tujuannya sudah dijelaskan tadi. Saya ingin menambahkan, jadi ada perbedaan dari teks hasil observasi atau disingkat dengan LHO dengan teks deskripsi. Jadi ini yang bersangkutan sama pertanyaan yang tadi ya. Apa pertanyaan tadi objektif, tapi kenapa katanya? Dan yang dimaksud objektif di sini yang diteliti itu hanya satu. Misal kalian meneliti tentang balpen Vitek. Jadi yang kalian teliti itu hanya balpen Vitek, tidak dengan merek-merek yang lain. Jadi itu yang dimaksud objektif. Kalau kayak gitu kita kan meneliti satu objek kan, berarti itu sama aja kayak laporan observasi dengan laporan praktek kan sama-sama sebetulnya juga bersama, terus menelitinya juga sama fokusnya ke sana. Nah, apa bedanya laporan? Jadi kalau deskripsi di sini itu bersifat subjektif. Maksudnya kalian tuh bisa menambahkan pendapat dari kalian mengenai apa yang sudah kalian teliti. Jadi kalian bisa menambahkan apa sih kayak pendapat-pendapat kalian. Tapi kalau yang observasi ini jadi harus ada, tapi keluar dari apa yang kalian teliti. Apa yang kalian tulis nantinya hasil observasinya itu harus memang sesuai dengan apa yang sudah kalian teliti. Jadi apa yang sudah kalian observasi, misal ke sekolah nih kalian meneliti
Apa sih yang kalian dapat dari materi hari ini? Terima kasih ya. Jadi laporan observasi adalah laporan yang melaporkan tentang hasil faktual dan bersifat objektif, yang dimana laporan observasi itu tentang laporan yang bertuju pada satu arah saja, tidak dari aspek lainnya dan tidak menambahkan pendapat dari opini kita sendiri, tetapi berdasarkan fakta dan keadaan di depan. Dan laporan observasi itu juga hampir sama dengan laporan praktik, cuman berbedanya cuma ada di tujuan saja. Ayo, Mas, pegang masuk. Mungkin tadi gambar apa saja yang kalian dapat yang nyambung sedikit aja. Masa dari awal sampai akhir nggak ada yang nyambung. Itu pelajaran. Ayo, yang mau lagi dari bangga banyak loh. Cuma satu orang. Ayo, Mas, yang kuning. Kesimpulannya itu laporan observasi dan gagasan ilmiah yang mengajukan pengamatan secara objektif sistematis. Kamu saja, jangan melihat ke makalah. Ya, menurut saya laporan seperti itu laporan ilmiah yang bersifat objektif, sistematis untuk menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan keadaan. Yang pakai Mas yang sampingnya. Yang sebelah.
manfaat atau fungsi. Kemudian ketika menjelaskan tentang proses penelitian juga harus bersifat sistematis dan menggunakan struktur saya. Selanjutnya membuat yang mempersilakan apa yang dari masing-masing. Bisa dibantu di sebelahnya. Ya, seperti ini. Ketika kita akan dalam laporan hasil tersebut itu tidak mencantumkan opsi. Dia mau nama tangan sendiri contohnya. Nanti dapat Laporan observasi adalah laporan hasil pengamatan sendiri. Ya. Hasil pengamatan. Ayo, kemudian cewek-cewek masih banyak. Ingatkan yang lain, nanti saya suruh ulang apa yang masnya sampaikan. Ayu sifat
Saya ini dulu ya. Semoga apa yang kita belajar hari ini dan sebelumnya bersama saya menjadi pengetahuan baru. Kalian semangat terus belajarnya. Jangan sampai ada yang Amin ya Allah.